Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi ini Lose Dimas bisa menyapa kalian di dalam ibadah sekolah minggu kelas Galatia dan Efesus. Dan Lose Dimas yakin kalian tentu sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan kan pada minggu pagi hari ini. Yuk, Lose Dimas ajak kalian untuk bangkit dari tempat duduk. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, bersyukur karena Tuhan Yesus sudah baik di dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Kita mau menyanyikan sambil bertepuk tangan, kita mau menyanyikan dengan penuh semangat. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Hilangkan rasa sedih. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ya, kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sambil tetap bangkit berdiri, Dimas ajak kalian untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Seminggu telah kami lalui, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Engkau berikan melalui orang tua kami. Itu semata-mata hanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Tuhan, saat ini kami mau siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyertai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Lose Dimas yakin kalian masih tetap kuat untuk bangkit berdiri. Dan dengan tetap bangkit berdiri, Lose Dimas ajak kalian untuk menyanyikan satu pujian lagi. Aku disayang Tuhan Yesus kekasih jiwaku. Dia baik dalam kehidupan kita, Dia mengasihi kita. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku mengangkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan.
glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus kekasih jiwa kita. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, Loso Dimas persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Ganda. Kita persiapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Halo anak-anak semuanya. Oke, sebelum kita pada pagi hari ini mau sama-sama mendengarkan cerita dari Alkitab, mari sama-sama kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan kami di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan yang luar biasa. Kami boleh menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah yang luar biasa tentang Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Tolonglah kami supaya kami mempersiapkan telinga kami, mata kami, dan juga hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan akan kisah yang luar biasa tentang Tuhan. Kami saat ini menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, Lose punya makanan nih. Lose punya roti. Coba kalian hitung ada berapa roti. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 roti ya. Nggak cuma roti aja, Lose juga punya ikan. Coba kalian hitung berapa ikan. 1, 2. Oke, jadi total yang Lose punya makanan adalah 5 roti dan juga 2 ikan. Betul ya? Betul. Nah sekarang coba kalau Lose mau nanya nih ke kalian, dengan makanan 5 roti dan 2 ikan ini, kira-kira Lose bisa bagi ke berapa orang? Ke berapa ayo? Kalau ke 5 orang bisa nggak? Bisa? Bisa dong, tentu bisa. Kalau untuk 10 orang kira-kira bisa nggak? Dengan 5 roti dan 2 ikan ini kira-kira bisa nggak? Bisa? Oh masih bisa Lause. Bener ya masih bisa? Iya masih bisa. Kalau untuk 100 orang
Kira-kira 5 roti dan 2 ikan bisa nggak ya? Ya nggak bisa ya Lause. Gimana sih Lause ini? Bener ya? Kalau untuk 50... salah. Untuk 5.000 orang, kira-kira bisa nggak anak-anak? Lause ini gimana sih? Tadi 100 orang udah pasti nggak bisa. Sekarang malah ditanya 5.000 orang. Ya pasti nggak bisa lah Lause. Tapi jangan salah adik-adik. Bisa loh 5 roti dan 2 ikan ini untuk dikasih makan ke 5.000 orang. Kaget nggak? Kaget nggak tuh? Kaget dong. Bisa lah. Pada nggak percaya. Nah makanya sekarang coba ya, kalian simak kisahnya. Dan kalian bisa buka di dalam Alkitab kalian, kisah di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Mau pada tahu kan kisahnya bagaimana? Jadi, suatu kali itu ya, Yesus dan juga murid-muridnya, mereka itu sedang naik perahu untuk menyeberangi satu sungai yang namanya Sungai Galilea. Nah waktu mereka nyebrang sungai itu, mereka banyak banget orang yang ngikutin mereka. Dan orang-orang ini bukan orang-orang asing dong, bukan orang-orang yang Yesus nggak kenal dong. Mereka ini adalah orang-orang yang pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Nah, mujizat apalagi tuh Lause? Jadi mereka pernah lihat Yesus misalnya menyembuhkan orang yang buta. Akhirnya orang yang buta yang gak bisa melihat itu akhirnya bisa melihat. Terus mereka juga adalah orang-orang yang pernah lihat Yesus misalnya menyembuhkan orang yang lumpuh. Akhirnya orang yang lumpuh yang gak bisa jalan, akhirnya mereka bisa jalan. Dan mereka ngikutin Yesus karena mereka penasaran dong dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, satu kalinya nih ya, anak-anak, Yesus ini dan juga murid-muridnya mendaki gunung. Dan akhirnya mereka istirahat. Dan kalian tahu, waktu mereka istirahat, mereka udah lapar dong. Ya iyalah, kebayang gak sih kalian udah jalan lama, terus naik gunung lagi. Jadi wajar-wajar aja dong ya, mereka capek dan lapar. Dan sekedar informasi, makanan mereka yang utama pada saat itu adalah roti. Jadi bukan nasi ya, kayak di Indonesia, kayak kita. Jadi bukan kayak kita yang kalau makan, kalau nggak ada nasi kok kayaknya nggak enak, ya gitu ya. Jadi makanan utama mereka itu adalah roti. Tapi ada satu masalah nih yang terjadi. Kalian bisa bayangin nggak? Waktu itu di atas gunung mereka butuh roti untuk makan. Ya nggak ada roti dong, bener nggak? Iya, nggak ada roti. Makanya Yesus itu nanya kepada salah satu muridnya, yaitu Filipus. Yesus nanya gini, kita bisa dapat roti dari mana ya? Supaya orang-orang ini, orang-orang yang banyak ini, itu mereka bisa makan. Nah waktu Yesus nanya gitu, kalian tahu Yesus itu bukan nggak tahu ya, Yesus itu mau lakuin apa. Tapi Yesus itu sebenarnya mau menguji muridnya, yaitu Filipus. Apakah muridnya ini percaya bahwa Yesus itu bisa melakukan sesuatu hal yang dahsyat, sekalipun kayaknya nggak mungkin pada saat itu bisa ada roti. Jadi kalian bisa bayangin kan, saat itu mereka lagi bingung mau dapatin roti itu dari mana. Terus puji Tuhannya, Andrea, salah seorang murid Yesus, ngomong gini ke Tuhan Yesus. Guru, yang ngomong gitu ke Tuhan Yesus, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi kalau cuma segitu, buat apa? Nggak bisa ngasih apa-apa, nggak akan cukup untuk ngasih makan orang sebanyak ini. Nah, tapi kalian tahu dong anak-anak, di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan itu bisa jadi apa? Prok. Ayo, bisa jadi apa?
bisa jadi makanan yang banyak sekali, yang bisa ngasih makan 5 ribuan orang. Nah, kaget nggak tuh? Kaget nggak tuh? Enggak dong. Kan Yesus itu Tuhan. Jadi Yesus itu bisa melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena kan dia maha kuasa. Termasuk Yesus bisa memberkati 5 roti dan 2 ikan itu menjadi makanan yang banyak, sehingga bisa kasih makan semua orang yang datang pada saat itu, yang kira-kira jumlahnya 5 ribuan orang. Dan ini ya yang bikin Laos itu nggak habis pikir. Ada sisa 12 bakul nih. Jadi semua orang udah kenyang, tapi masih ada sisa makanannya. Wah, lumayan juga tuh ya untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing. Ya, tapi enggak deh. Tapi kalian tahu nggak kenapa Yesus lakukan itu semua? Yesus lakuin itu semua bukan supaya Yesus dipuji dong. Yesus lakuin itu semua bukan supaya Yesus itu dilihat hebat sama orang. Karena kalau kita baca kisahnya, orang-orang yang lihat Yesus melakukan hal itu, yaitu memberkati 5 roti dan 2 ikan dan bisa membuat semua orang makan pada saat itu, mereka langsung mau menjadikan Yesus raja mereka. Tapi apa coba yang Yesus lakukan? Yesus pergi dan Yesus bersembunyi. Terus Yesus untuk apa dong ngelakuin itu semua? Nah, jadi gini, waktu besok harinya setelah Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu sehingga semua orang bisa makan, Yesus mengajarkan mereka bahwa roti yang mereka makan itu adalah cara supaya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak hanya bisa memberikan mereka makanan untuk tubuh mereka, tetapi mereka percaya kepada Yesus yang bisa menyelamatkan mereka dari hukuman dosa. Itu makanya Yesus ngomong gini, "Akulah roti hidup. Siapapun yang datang kepadaku, orang itu tidak akan lapar lagi. Dan siapapun yang percaya kepadaku, orang itu tidak akan haus lagi." Nah, jadi anak-anak, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah Yesus yang memberikan makan 5 ribuan orang ini? Kita bisa belajar ya bahwa Yesus itu sanggup untuk mencukupi semua kebutuhan kita sehari-hari. Yesus itu sanggup memberikan kita makanan, memberikan kita minuman. Kemudian juga kalau kalian bisa minum susu, atau mungkin kalian bisa makan makanan favorit kalian, tahu nggak kalian? Itu semua dari Tuhan. Kalian harus bersyukur papa mama kalian diberkati oleh Tuhan sehingga kalian bisa makan, minum, dan juga cukup untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Tapi tahu nggak kalian bahwa Yesus itu nggak cuma bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari kayak makanan, minuman, atau yang lain yang Lausa tadi udah sebutin. Tapi Yesus itu memberikan kepada kita kebutuhan rohani. Apa sih kebutuhan rohani itu, Lausa? Kebutuhan rohani itu adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti mendapatkan hidup yang kekal, yaitu hidup kita akan bersama-sama dengan Yesus nantinya di dalam sorga. Kita percaya kepada Yesus bukan hanya karena Yesus memberikan kepada kita makanan, minuman, atau hal-hal lain yang kita inginkan yang tadi udah Lausa sebutkan. Tapi kita percaya kepada Yesus karena kita dipanggil oleh Yesus untuk percaya kepada Dia, dan kita mau membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidup kita. Nah, sekarang Lausa mau tanya ke kalian, mau nggak kalian percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus itu adalah roti hidup. Artinya, Dia yang memberikan kepada kita
kehidupan supaya kita percaya kepada Dia dan Dia menyelamatkan hidup kita. Dan ketika Yesus itu menyelamatkan hidup kita, Yesus itu mengubahkan hati kita menjadi hati anak-anaknya yang semakin hari semakin cinta, semakin hari semakin sayang kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mari saat ini kalian berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Kalau kalian sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai roti hidup untuk kehidupan kalian, mari ikuti Lause berdoa. Bapa di sorga, saya sadar saya adalah orang yang berdosa. Tetapi saya bersyukur Tuhan memanggil saya untuk percaya kepada Tuhan. Saat ini saya mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Saat ini kita akan menghafal bersama-sama ayat hafalan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Demikian ayat hafalan kalian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kiranya Tuhan memberkati kita. Dadah. Yuk, tiba waktunya kita menyaksikan teman-teman kalian siapa saja yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Selamat menyaksikan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12 yang berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa yaitu supaya percaya dalam menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang sudah mempersiapkan persembahannya, kalian bisa bawa ke gereja atau kalian simpan, dan akhir bulan nanti kalian juga tetap bawa ke gereja untuk kalian bisa persembahkan kepada Tuhan. Yuk, kita mau mempersembahkan kepada Tuhan, kita mau menyanyikan Tuhan Yesus baik. Dia baik dalam kehidupan kita, mengasihi kita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah roti hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah. Dan kami mau menyerahkan 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, Engkau menjauhkan kami dari mara bahaya. Dan atas izin-Mu Tuhan, kami boleh datang lagi beribadah kepadamu minggu depan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami, sumber pertolongan kami, dan roti hidup di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai bertemu dalam ibadah Sekolah Minggu GKT Gloria Cakra Negara minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.